Apakah perbedaan multikultur dan multikulturalisme? Dua pengertian ini tidak sama, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada di dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan, dan tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Jadi, istilah atau pengertian multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian, bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi salah satu solusi bagi konflik sosial yang seringkali terjadi pada masa kini. Masyarakat multikultur Indonesia. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa Indonesia telah menyadari keragaman bangsa ini, di antara lain keragaman budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain juga bisa menjadi sumber konflik. Oleh karena itu mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang banyak unsur, dari banyak unsur. Keragaman itu terlihat dari keadaan geografisnya, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politik, sosial religius, sosial budaya, tata cara kehidupan, dan lain sebagainya. Dan keragaman suku, bangsa, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup maupun agama, itu semua dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Alkitab menjelaskan multikulturalisme berkaitan dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu sendiri yang diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Dalam Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28 tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Di dalam Kristus kita menjadi satu tanpa melihat latar belakang bangsa, budaya, perbedaan itu ya. Tidak ada hambatan bagi siapa saja untuk menjadi seorang yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dalam Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari latar belakang, suku, budaya, bangsa, kelas sosial, atau kaya atau miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Paulus mengungkapkan model manusia baru yang harus dikenakan, yaitu manusia baru yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Taurat, 5 kitab pertama, ada kesan seolah-olah Allah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkannya dari bangsa-bangsa lain. Hal ini melahirkan pemikiran seolah-olah Allah mengabaikan bangsa lain, seolah-olah Allah menolak mereka. Akan tetapi, dalam tulisan kitab Perjanjian Lama, ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, ada seorang perempuan beserta keluarga besarnya diselamatkan karena ia telah menolong para pengintai. Nah,
Dari sini jelaslah bahwa fokus utama dalam perjanjian lama tentang pemisahan bangsa Israel dan bangsa lain adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang akan mewujudkan ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Jadi, yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditunjukkan kepada Allah. Apakah mewujudkan multikulturalisme berarti kita kehilangan identitas suku, bangsa, dan agama kita? Tentu tidak. Inilah yang ditolak oleh Allah dalam perjanjian lama, dalam ajaran perjanjian lama, yaitu ketika persentuhan atau pertemuan umatnya dengan Allah bangsa-bangsa lain menyebabkan mereka kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Multikulturalisme dibangun di atas dasar solidaritas, persamaan hak, keadilan, dan HAM, di mana perbedaan diterima dan diakui serta tidak menghalangi kerjasama dan dalam menanggulangi berbagai masalah kemanusiaan. Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan kepada para pendengarnya, pengikutnya, mengenai siapakah sesama manusia dan bagaimana kita harus mengasihi. Cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih kepada sesama, bahwa semua orang tanpa kecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dengan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah. Dan dalam perbedaan itulah manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan kasih dan solidaritasnya bagi sesamanya. Sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. Yang pertama, pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Ini sangat penting. Yang kedua, gereja harus belajar untuk perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu maupun kelompok serta budaya. Keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Ini sangat penting. Gereja harus belajar tentang unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Berikut adalah sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu. Primordialisme, yang artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Menganggap suku bangsanya sendiri lebih unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka dapat menerima perbedaan suku bangsa yang lain. Etnosentrisme, sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia dapat maju dengan bekal kebersamaan, sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan dan eksklusif, atau paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Diskriminatif, sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena dapat memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Stereotip, konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan sehingga membentuk sebuah kebencian. Allah menciptakan manusia dalam keragaman suku, bangsa, ras, budaya, geografis, adat, serta kebiasaan. Keragaman itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian,
harkat dan martabat manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap terhadap keragaman, acuan kita adalah Alkitab, di mana kita diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada, namun disertai sikap kritis dan rasional. Artinya, menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran Alkitab.